dan 50 mili C3COONA, di mana pH-nya adalah 4,7. Kemudian ketika ditambahkan indikatornya adalah bromofenol biru. Nah, tambahkan bromofenol biru, di sini warnanya menjadi blue purple. Kalau kita lihat indikator bromofenol biru, dia trayek pH-nya itu kalau di bawah 3 atau dalam suasana yang sangat asam, warnanya menjadi kuning. Kemudian sekitar 3 sampai 4,5 warnanya menjadi ungu. Kemudian di atas 4,5 warnanya menjadi biru. Sehingga di sini karena larutannya tadi pH-nya 4,7, sehingga berada di sini warnanya menjadi biru keunguan. Kemudian ada larutan A dan juga ada larutan C. Yang A itu larutan buffer dan yang C itu adalah larutan yang terdiri dari asam lemah saja. Jadi terdiri dari 100 mili C3COOH. Jadi di sini sama-sama volume totalnya adalah 100 mili dan juga sama-sama pH-nya adalah 4,7. Kemudian ke dalam larutan yang A ini ditambahkan asam kuat, yaitu ditambahkan 40 mili HCl solution. Kemudian warnanya di sini tetap blue purple. Artinya kalau warnanya itu tidak berubah, berarti pH-nya itu juga tidak berubah secara signifikan. Sedangkan kalau yang C ini tadi larutan dari asam lemah, ketika dia ditambahkan HCl dalam jumlah yang sedikit saja, ini dalam jumlah 6 tetes atau sekitar 0,3 mili, warna larutannya itu langsung berubah menjadi kuning. Kalau langsung berubah menjadi kuning, berarti pH-nya di sini menjadi kurang dari 3 atau larutannya bersifat sangat asam. Nah, di sini bisa kita lihat peran dari larutan buffer, itu dia bisa mempertahankan pH ketika diberikan tambahan asam, meskipun dalam jumlah yang cukup banyak. Sedangkan kalau di sini yang hanya terdiri dari asam lemah, ketika dia ditambahkan dengan asam kuat, maka pH-nya secara drastis juga akan berubah. Nah, di sini kita bisa bandingkan antara yang pertama ini larutan buffer pH 7, kemudian ini kita bandingkan dengan air. Kemudian ini juga sama, air dan juga ini larutan buffer dengan pH 7. Yang pertama kita tambahkan dengan HCl atau kita tambahkan dengan larutan yang bersifat asam. Kalau kita tambahkan ke air, maka larutannya akan bersifat asam, sehingga di sini warnanya menjadi merah. Kemudian kalau kita punya larutan buffer yang ditambahkan asam, di sini dia berperan untuk mempertahankan pH-nya. pH-nya kemungkinan bisa berubah, tetapi perubahannya tidak signifikan atau tidak drastis. Di sini menjadi 6,9. Kemudian kalau ditambahkan basa juga sama. Kalau ditambahkan basa, di sini pH-nya menjadi sangat basa, yaitu menjadi 11. Sedangkan kalau yang larutan buffer, dia hanya berubah sedikit menjadi 7,1. Oke, ini ada satu contoh soal. Manakah di antara pasangan berikut yang dapat diklasifikasikan sebagai larutan buffer? Nah, ini yang mana? Kalau yang A termasuk buffer atau tidak? Nah, yang A buffer atau tidak? Ayo, gimana?
Ayu Ramadhani, coba dia yang A termasuk buffer atau bukan? Ayo, nanti kita nggak lanjut-lanjut. Itu buffer. Nggak ada yang mau jawab? Buffer, Ibu. Mohon izin menjawab, Ibu. Buffer, betul ya. Yang B? Yang B bukan, Ibu. Yang B. Yang B tidak, Ibu. Yang B bukan. Oke, yang C? Yang C buffer. Buffer, Bu. Oke, buffer. Oke, betul ya. Jadi yang A itu merupakan larutan buffer karena dia terdiri dari asam lemah dan juga garam ya, garam ataupun dari basa konjugasinya. Kemudian yang B ini bukan merupakan buffer karena HCl4 itu adalah asam kuat, kemudian ini adalah garam. Yang C adalah buffer karena C5H5N atau piridin ini adalah basa lemah. Kemudian yang ini adalah garamnya. Oke, betul ya. Oke, kemudian di sini adalah penjelasan mengapa larutan buffer dia berperan untuk mempertahankan pH. Sini ada video ya yang menunjukkan peran buffer dalam mempertahankan pH. Coba kita lihat. Nah, Buffer is an aqueous solution containing both a weak acid and a weak base that are a conjugate acid-base pair. The buffer shown contains the weak acid acetic acid and its conjugate base acetate. Rusak sih. These species are dissolved in water. Water molecules are not shown in ini this ya, ini animation to adalah draw larutan focus to buffer the buffer asam component. yang terdiri dari asam A asketat buffer dan solution has the ion ability to asetat atau resist changes in C3COO. pH upon the addition of small amounts of either acid or base. Choose to add a strong acid or a strong base to the buffer by clicking one of the buttons. Only hydrogen ions, H+, from the hydrochloric acid are shown entering the solution. Misalkan Chloride is not ditambahkan shown because Cl it atau is a spectator ditambahkan ion. H+, It does not participate in the asamnya akan reaction. bereaksi dengan The strong acid C3COO- H+ atau basa reacts with the base konjugasi, component of the buffer sehingga acetate, C3COOH-nya dia akan semakin CH3COO-, meningkat producing the dan acid component of the C3COO-nya buffer dia akan acetic semakin acid, berkurang. CH3COOH. The buffer has resisted a change in pH by removing strong acid H+ from the solution. Only hydroxide ions, Ya, OH-, kalau misalkan from the kita strong base tambahkan dengan sodium NaOH hydroxide atau are tambahkan shown entering the bahan yang solution. bersifat basa, Sodium maka ions are not basanya shown ini because akan they are bereaksi dengan spectator asam ions. atau dengan They do not participate in the C3COOH, reaction. sehingga The strong base C3COO ini akan hydroxide, semakin OH-, turun, reacts with the sedangkan acid component of the buffer C3COO-nya acetic dia akan acid, semakin meningkat. CH3COOH, producing the base component of the buffer acetate, Oke, jadi gitu ya. CH3COO. Kalau buffer, namanya buffer itu ada dua komponen pasti ya. Ada yang sifatnya asam, ada yang juga yang sifatnya basa. Kalau buffer asam berarti terdiri dari asam lemah sama basa konjugasi. Sehingga kalau ditambahkan ke dalam larutannya ditambahkan asam, misalkan di sini ditambahkan H+ asam, berarti dia akan bereaksi dengan senyawa yang bersifat basa. Berarti dia akan bereaksi dengan CH3COO-, sehingga akan menghasilkan CH3COOH. Sehingga tadi kalau dilihat di video, maka kalau tambahkan asam, maka CH3COO-nya dia akan semakin berkurang, sedangkan CH3COOH-nya dia akan semakin meningkat. Kemudian kalau misalkan yang ditambahkan adalah larutan yang bersifat basa, maka dia akan bereaksi dengan asam, yaitu bereaksi dengan CH3COOH, akan menghasilkan CH3COO- dan H2O. Sehingga tadi CH3COOH-nya dia akan semakin berkurang, dan CH3COO-nya dia akan semakin bertambah. Nah, di sini kita juga bisa menghitung
pH dari larutan buffer dengan menggunakan konsep kesetimbangan ya yang di Gimdas 1 kayaknya ya, di Gimdas ya. Dari kesetimbangan kita bisa menghitung konsentrasi H plusnya di sini. Dari nilai Ka-nya berapa, H plus sama dengan Ka kali konsentrasi asam lemah dibagi dengan konsentrasi dari basa konjugasinya. Atau kalau kita mau menghitung pH, berarti pH sama dengan pKa min log konsentrasi asam lemah dibagi dengan konsentrasi dari basa konjugasi. Oke, kemudian ada yang namanya buffering capacity atau kapasitas buffer. Nah, ini menunjukkan keefektifan dari larutan buffer. Jadi di sini buffering capacity itu akan tergantung pada jumlah asam ataupun jumlah basa konjugasi yang ada di dalam larutan buffer. Jadi semakin tinggi konsentrasinya, maka buffering capacity-nya juga akan semakin tinggi. Jadi misalkan kita punya buffer yang bersifat asam, misalkan tadi ada CH3COH sama CH3CO minus. Kalau kita buat yang pertama itu konsentrasinya 0,1, yang kedua konsentrasinya 0,5, maka kapasitas buffernya tentu akan lebih besar yang konsentrasinya 0,5 dibandingkan dengan 0,1. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini tadi ya penggambarannya ya, kalau kita punya buffer solution di buffer yang bersifat asam, kalau ditambahkan H+, maka dia bergeser ke kiri, maka konsentrasi CH3CO-nya dia akan semakin berkurang di sini, sedangkan CH3COH-nya dia akan semakin bertambah. Kemudian kalau misalkan ditambahkan adalah OH-, maka yang berkurang adalah CH3COH, di sini akan berkurang, sedangkan CH3CO-nya dia akan semakin bertambah. Oke, ini sama sebenarnya seperti tadi. Jadi kita bisa menghitung nilai pH. Kalau di sini adalah untuk asam lemah, kita menghitung pH sama dengan pKa plus log basa konjugasi dengan asam lemah. Kemudian kalau misalkan untuk basa lemah, kita menghitungnya adalah pOH. pOH sama dengan PKB plus log asam konjugasi dibagi dengan basa lemah. Nah, ini perlu kita perhatikan, kita menggunakan di sini positif atau kita menggunakan negatif. Kalau yang sebelumnya tadi itu pakai negatif ya di sini. Kalau negatif, maka yang asam lemahnya itu berada di bagian atas. Tapi kalau kita pakai persamaan yang ini, kalau kita pakai yang positif, maka asam lemahnya dia di bagian bawah. Jadi perlu diperhatikan ya, pakai persamaan yang mana. Oke, kemudian ada titrasi. Jadi titrasi kemarin sudah ya, penentuan kuantitas ataupun komposisi dari suatu sampel. Di sini kita misalkan dengan zat A, dengan penambahan zat B yang diukur sebagai titran. Atau zat B-nya ini sudah kita ketahui konsentrasinya, sehingga kita bisa menghitung kuantitas ataupun konsentrasi dari sampel A. Kemudian di sini ada yang namanya trik ekuivalen. Kemarin pada saat kalau titrasi asam basa, berarti pada saat mol ion OH- itu sama dengan mol H+ yang ada ya. Kemudian di sini untuk titrasi dibagi menjadi 3, titrasi asam basa. Ada yang melibatkan asam kuat dan basa kuat, ini mungkin yang sudah sering dikerjakan di laboratorium. Kemudian ada titrasi yang melibatkan asam lemah dan basa kuat. Dan juga titrasi yang melibatkan antara asam kuat dan basa lemah. Jadi ada 3. Yang pertama, titrasi antara asam kuat dan basa kuat. Di sini misalkan ada titrasi antara HCl dan NaOH, sehingga reaksinya menjadi NaOH plus HCl menjadi NaCl dan H2O. Nah, di sini kita bisa lihat pada saat titik ekuivalen, berarti mol H+ sama dengan mol OH-,
Berarti M1 sama dengan M1 kali V1 sama dengan M2 V2. Nah, kemudian ini adalah gambar dari kurva titrasi. Mungkin kalian nanti akan diminta untuk menggambarkan kurva titrasi. Jadi kurva titrasi itu menggambarkan perubahan pH yang terjadi selama proses titrasi itu berlangsung. Jadi misalkan di sini titran yang digunakan adalah NaOH dan sampelnya itu adalah HCl. Nah, kalau kita lihat misalkan pada saat belum ada titran yang ditambahkan atau ketika volume NaOH-nya itu adalah 0, maka di sini pH larutannya itu adalah 1 karena hanya terdiri dari HCl saja. Kemudian ketika titran ditambahkan, misalkan di sini 5 mili, 10 mili, 15 mili, dan seterusnya, maka pH-nya di sini semakin lama akan semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah NaOH yang ditambahkan ke dalam larutan sampel. Kemudian di sini ada yang namanya titik ekuivalen. Nah, ketika kita titrasinya adalah asam kuat dan basa kuat, titik ekuivalen itu tercapai pada saat pH-nya adalah 7. Jadi reaksi penetralan ya. Dari reaksi penetralan asam dengan basa, maka di sini pH-nya adalah 7. Nah, kemudian di sini kita bisa menghitung tadi ya, untuk menggambarkan kurva titrasi, kita perlu menghitung nilai pH pada masing-masing kondisi. Jadi kita hitung pH pada saat sebelum mencapai titik ekuivalen, pH pada saat titik ekuivalen, dan juga pH ketika dia melebihi titik ekuivalennya. Nah, di sini misalkan kita bisa menuliskan atau kita bisa menghitung pH pada saat NaOH yang ditambahkan itu hanya 10 mili. Sedangkan volume sampelnya itu adalah 25 mili. Sehingga kita bisa menghitung mol dari basa dan juga mol dari asam. Di sini mol basanya berarti volume dikalikan konsentrasi. Jangan lupa di sini dijadikan ke liter. Sehingga kita dapat molnya adalah 1 kali 10 pangkat 3 mol. Sedangkan HCl-nya molnya adalah 2,5 kali 10 pangkat min 3. Mungkin kalau mau menuliskan lengkap, berarti kita bisa tuliskan bersama reaksinya. Misalkan HCl plus NaOH menjadi NaCl dan H2O. Yang HCl mula-mulanya adalah 2,5, sedangkan NaOH adalah 1 kali 10 pangkat 3 mol. Sehingga yang habis bereaksi adalah NaOH. Sehingga di sini HCl yang tersisa berarti pengurangannya 2,5 dikurangi 1. Sehingga sisanya adalah 1,5 kali 10 pangkat min 3 mol. Kalau kita mau mencari konsentrasi, berarti kita bagi dengan volumenya. Karena sudah bercampur semua, sudah ditambahkan NaOH tadi, sehingga kalau kita mau menghitung konsentrasi HCl-nya, maka yang kita bagi volumenya di sini adalah volume totalnya. Jadi 25 mili ditambahkan 10 mili. Sehingga di sini konsentrasinya adalah 0,0429. Kalau kita mau mencari konsentrasi H+, karena HCl adalah asam kuat, berarti konsentrasinya sama dengan asamnya. Sehingga H+ sama dengan 0,0429, maka pH-nya adalah min log H+, atau di sini pH-nya adalah 1,37. Kemudian kalau misalkan pada saat titik ekuivalen, berarti jumlah volumenya sama atau nanti molnya sama. Di sini pada saat penambahan 25 mili NaOH dan juga HCl-nya adalah 25 mili. Sehingga di sini akan terjadi complete neutralization atau terjadi reaksi netralisasi secara sempurna. Jadi mol asam habis bereaksi dengan mol basa sehingga pH yang dihasilkan adalah 7. Kemudian kalau misalkan NaOH yang kita tambahkan itu berlebih, misalkan di sini ditambahkan adalah 35 mili, maka di sini kita juga bisa menghitung nilai pH-nya. Jadi kalau yang sebelum titik ekuivalen yang tersisa adalah asam, kalau misalkan ini yang berlebih adalah NaOH, maka yang sisa adalah NaOH. Sehingga NaOH yang tersisa berarti selisihnya. Molnya NaOH di sini 3,5 kali 10 pangkat min 3, dan molnya HCl adalah 2,5 kali 10 pangkat min 3. Sehingga sisanya adalah 1 kali 10 pangkat min 3. Kalau mencari konsentrasi, berarti kita bagi dengan volume. Jangan lupa volumenya adalah volume total. Sehingga 35 ditambahkan 25. Sehingga totalnya adalah 60 mili. Kemudian kalau kita cari konsentrasinya, berarti 1 kali 10 pangkat min 3 dibagi
60 mili kita jadikan ke liter ya. Sehingga didapat konsentrasinya adalah 0,0167. Kemudian kalau mencari konsentrasi OH-, karena NaOH ini adalah basa kuat, sehingga konsentrasinya sama dengan konsentrasi basanya. Sehingga konsentrasi OH- juga 0,0167, sehingga kita bisa menghitung nilai pOH-nya 1,78 dan pH-nya adalah 12,22. Kemudian ini adalah foto ya, foto pada saat titrasi. Ini pada saat belum tercapai titik ekuivalen. Kemudian yang ini adalah saat tercapai titik ekuivalen. Jadi memang warnanya tidak terlihat jelas. Yang penting pada saat dia pertama kali berubah warna. Ini kan warnanya pinknya pink pudar ya, atau pink seulas. Nah ini adalah pada saat pertama kali dia berubah warna, itu kita sebut sebagai titik akhir titrasi. Kalau misalkan NaOH yang ditambahkan itu berlebih, maka warnanya akan menjadi seperti ini. Jadi semakin ungu warnanya. Artinya pH-nya juga akan semakin basah. Oke, kemudian yang kedua adalah titrasi antara asam lemah dengan basa kuat. Asam lemahnya misalkan CH3COOH dan basa kuatnya adalah NaOH. Sehingga di sini bisa dituliskan persamaan reaksinya. CH3COH plus NaOH menjadi CH3CONa plus H2O. Atau kalau kita mau menuliskan yang lebih sederhana, kita tuliskan dalam OH-, sehingga hasilnya di sini adalah CH3CO- dan H2O. Nah, di sini yang perlu kita lihat, tadi kalau reaksinya adalah asam kuat dan basa kuat, produk yang dihasilkan adalah garam NaCl. Garam NaCl ini tidak bisa mengalami hidrolisis. Tetapi karena ini adalah basa konjugasi dari CH3COOH, maka CH3CO- di sini dia bisa mengalami yang namanya hidrolisis, atau kalau dia bereaksi dengan air di sini, maka dia bisa menghasilkan CH3COOH dan OH-. Nah, di sini karena menghasilkan OH-, di mana OH- adalah sifatnya basa yang sangat kuat, artinya dia bisa mempengaruhi pH pada saat titik ekuivalen. Jadi kalau asam kuat dan basa kuat, tadi pH-nya adalah pada pH 7, sedangkan kalau misalkan asam lemah dan basa kuat, karena ada OH- di sini yang dihasilkan, maka pH pada saat titik ekuivalen dia akan bergeser ke arah basa. Sehingga di sini pH-nya itu bukan 7, tetapi lebih dari 7. Sini pH at equivalence point is greater than 7, atau pH-nya lebih dari 7. Di sini pH-nya adalah 8,72. Jadi itu pengaruhnya ya. Kemudian ini kurva titrasinya. Jadi pada saat sebelum titrasi, sebelum ditambahkan NaOH, kita bisa menghitung nilai pH-nya. Tadi kalau misalkan asam kuat ya, asam kuat dan basa kuat, dia pH-nya adalah 1, karena beda ya asam kuat dan asam lemah. Kalau dia semakin kuat, maka pH-nya itu mendekati 0. Sedangkan di sini karena CH3COH adalah asam lemah, sehingga nilai pH-nya itu dia lebih besar, atau di sini 3. Oke, di sini kita juga bisa menghitung nilai pH pada masing-masing kondisi. Misalkan di sini pada saat penambahan NaOH-nya adalah 10 mili, kita bisa menghitung molnya, 1 kali 10 pangkat min 3, sedangkan yang CH3COH adalah 2,5 kali 10 pangkat min 3. Sehingga kita bisa masukkan di sini mula-mulanya, kemudian yang molnya sedikit, berarti dia yang habis bereaksi. Sehingga di sini ada mol sisa dari CH3COH, dan mol dari CH3CONa. Nah, di sini karena CH3COOH itu adalah asam lemah, sehingga kita tidak bisa langsung menghitung konsentrasi H+ ya. Kalau tadi HCl kan kita bisa hitung, karena H+-nya sama dengan konsentrasi asam. Sedangkan kalau di sini kita menggunakan rumus kesetimbangan ya, Ka sama dengan H+ kali konsentrasi CH3COO- dibagi dengan konsentrasi dari CH3COOH. Sehingga kalau kita mau mencari konsentrasi H+, maka dibalik ya, Ka kali konsentrasi CH3COOH dibagi dengan konsentrasi CH3COO-. Sehingga dapat nilai H+-nya adalah 2,7 kali 10 pangkat min 5, atau di sini pH-nya adalah 4,57. Kemudian ini adalah pada saat tercapai titik ekuivalen, jadi molnya sama, mol asam dengan mol basanya sama, sehingga yang tersisa di sini adalah
CH3CONA atau CH3COO minus. Dengan nilai molnya adalah 2,5 kali 10 pangkat min 3. Nah, di sini CH3COO minus dia bisa mengalami reaksi hidrolisis yang akan menghasilkan OH minus atau menghasilkan larutan yang bersifat basa. Nah, ini kita hitung dulu konsentrasinya. Konsentrasinya adalah 2,5 kali 10 pangkat min 3 dibagi dengan volume total, berarti 25 mili, ditambahkan dengan 25 mili. Sehingga konsentrasinya adalah 0,05 mol. Kemudian sama ya, seperti kesetimbangan ini. Mula-mulanya adalah 0,05, kemudian kita misalkan yang terionisasi adalah X, sehingga di sini X, di sini X, sini X, dan juga sini X. Sehingga kalau kita mencari konsentrasi dari OH minus di sini, maka konsentrasi OH minus sama dengan akar ya. Akar Kb kali C3 ya, C3COO minus. Sehingga dapat konsentrasinya adalah 5,3 kali 10 pangkat min 6 dan dapat nilai pH-nya adalah 8,72. Oke. Itu tadi adalah pH pada saat titik ekuivalen. Kemudian kalau ini NaOH yang ditambahkan itu berlebih. Yang ditambahkan adalah 35 mili. Sehingga di sini yang tersisa adalah NaOH dan juga CH3COONA. Nah, di sini sisanya ada dua. Ada NaOH dan juga ada CH3COONA. Di mana sama-sama sifatnya adalah basa. NaOH sifatnya basa. CH3COONA juga sifatnya adalah basa. Tapi di sini antara NaOH dan CH3COONA yang sifat basanya lebih kuat itu adalah NaOH karena NaOH itu kan basa kuat. Sedangkan CH3COONA ini berasal dari basa konjugasinya. Sehingga di sini karena OH- is much stronger base than CH3CO-, maka kita bisa mengabaikan konsentrasi dari CH3CO-, sehingga kita bisa menghitung nilai pH-nya hanya berasal dari NaOH saja. Nah, di sini kita hitung konsentrasi OH-nya, berarti molnya dibagi dengan volume total, sehingga dapat konsentrasinya 0,0167. Sehingga pH-nya di sini adalah 12,2. Oke. Kemudian yang terakhir adalah reaksi antara asam kuat dengan basa lemah. Misalkan di sini reaksi antara HCl dengan NH3. Ini reaksinya HCl dengan NH3 menghasilkan NH4Cl. Atau kalau kita tuliskan dalam bentuk yang sederhana, H plus tambah NH3 menghasilkan NH4 plus, di mana NH4 plus ini bisa mengalami hidrolisis, jadi dia bisa menghasilkan NH3 dan H3O+, di mana H3O+ ini sifatnya adalah asam. Sehingga pada saat titik ekuivalen, dia juga bisa menggeser nilai pH, bukan 7, tetapi kurang dari 7, karena ada H+ ini tadi. Sehingga di sini pada saat ekuivalen, maka pH-nya akan kurang dari 7, atau di sini nilai pH-nya adalah 5,28. Oke. Kemudian ini sama, kita bisa menghitung nilai pH-nya. Ini pada saat titik ekuivalen. Molnya sama, mol asamnya 2,5 kali 10 pangkat min 3. Mol basanya juga sama, itu 2,5 kali 10 pangkat min 3. Nah, di sini yang tersisa adalah NH4Cl, di mana NH4Cl ini tadi bisa mengalami hidrolisis. Kita hitung dulu konsentrasinya, 0,05 molar. Berarti dibagi dengan volume total, dibagi dengan 50. Sehingga di sini kita bisa menghitung konsentrasi H+, karena di sini menghasilkannya adalah H+ ya. H+ berarti konsentrasinya adalah 5,3 kali 10 pangkat min 6. Atau kalau mau cara langsung, H+ sama dengan akar Ka kali Ma. Sehingga dapat di sini nilai pH-nya adalah 5,28. Ini adalah pH pada saat tercapai titik ekuivalen. Oke. Kemudian adalah pH indikator chart. Jadi kemarin sudah saya jelaskan pemilihan indikator itu tergantung jenis reaksinya atau jenis titrasinya dan juga tergantung pada titik ekuivalennya. Kalau titik ekuivalennya berbeda, maka pemilihan indikatornya juga harus berbeda. Nah, misalkan di sini untuk yang antara 7 dan 10 itu adalah
pada saat literasi antara asam kuat dan basa kuat. Tadi kan range pH-nya sekitar lebih dari 7 ya, karena netralnya itu di 7, kemudian ketika ditambahkan basah, sedikit basah, maka pH-nya menjadi lebih dari 7. Kemudian di sini indikator yang sesuai untuk titrasi antara asam kuat dan basa kuat itu adalah cresol rate dan juga phenylephthalate. Kalau kita lihat di sini memang trayek pH-nya di sekitar 8 ya. Dia menjadi ada perubahan warna. Kemudian untuk cresol rate juga sama. Dia dari kuning ke merah pada range pH-nya di atas 7,2 sampai 8,8. Oke. Kemudian untuk yang 4 sampai 10, 4 sampai 10 ini adalah untuk titrasi antara asam lemah dan basa kuat. Tadi kalau antara asam lemah dan basa kuat itu juga pH-nya lebih dari 7, sehingga di sini indikator yang bisa digunakan adalah semua indikator kecuali timol biru, bromofenol biru, metil orange. Jadi selain itu ya, kita lihat memang yang ini kalau metil orange, dia pada saat pH-nya di atas 7 itu tidak ada perubahan warna. Kemudian ada juga mana nih? Ada bromofenol biru juga sama, di atas 7 tidak ada perubahan warna. Jadi selain itu ya yang bisa digunakan. Kemudian kalau misalkan pH-nya antara 3 sampai 7, ini adalah untuk titrasi asam kuat dan basa lemah. pH indikator yang bisa digunakan itu adalah bromofenol biru, metil orange, metil red, ataupun klorofenol biru. Ini kalau kita lihat bromofenol biru, dia pH perubahan pH-nya itu pada saat pH 3 sampai 4,6. Kemudian metil orange sekitar 3,1 kali sampai 4,4. Metil red 4,2 sampai 6,3 ataupun klorofenol biru 4,8 sampai 6,4. Jadi ini adalah indikator yang bisa digunakan pada saat kita titrasi antara asam kuat dan basa lemah. Oke. Oke, sudah selesai materinya. Sampai sini dia mau ditanyakan dulu. Tidak ada? Tidak ada, semoga bisa dipahami ya. Silakan bisa dikerjakan latihan soalnya. Nanti kalau sudah, bisa dikirimkan jawabannya ke grup chat, di chat Zoom ya. Nanti bisa kita bahas ya.
Ya, untuk jawabannya saya pilih satu yang paling cepat ya. Jadi kalau sudah dikerjakan temennya, tidak saya tulis ya. Kemudian untuk Hanifah, kalau menjawab dijelaskan alasannya ya. Jangan cuma dituliskan buffer ataupun tidak ya. Ya, nomor 6, yang mengerjakan nomor 6, Raisya Endinia.
Coba dicek lagi ya jawaban sama soalnya. Dibaca lagi yang teliti. Itu HNO2, bukan HNO3. Untuk yang A. Kemudian KOH sama HClO4. HCl4 itu asam kuat atau asam lemah? Coba dicek. Kalau sudah boleh dikirimkan hasilnya ya. Untuk bunga saya nggak bisa buka gambarnya ya. Jadi saya nggak bisa cek.
Permisi Bu, izin konfirmasi. Ini ada beberapa anak par B itu ada yang keluar dan belum diterima kembali Bu. Terima kasih, mohon maaf. Coba dikirimkan buktinya pernah join ya, atau sudah join ya. Kalau yang joinnya lebih dari jam 9 memang saya nggak approve ya. Kirimkan bukti joinnya. Baik Bu, sudah dikasih buktinya juga Bu dari tadi sudah join. Ya. Sudah saya approve ya. Ini Kusuma yang jawab nomor 4, saya nggak bisa buka gambarnya ya. Mungkin bisa dikirimkan lagi, mungkin formatnya salah.